Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama Taruna Muda Muhammad Fauzi Manalu, dan Taruna Muda Faris Muhammad Fahrezi. di sini kami akan mempresentasikan tugas praktek berupa video tentang materi rangkaian AC dan DC, rangkaian kapasitor dan resistor dipasang seri dan paralel, maupun rangkaian RC dan RLC. Oke, di sini materi pertama akan diterangkan oleh Faris. Dr. Faris, silakan dimulai. Baiklah, materi pertama adalah resistor. Resistor adalah komponen elektronika yang paling sering ditemui dalam rangkaian elektronika. Fungsi dari komponen resistor sendiri adalah sebagai penghambat listrik dan juga dipergunakan sebagai pengatur arus dalam rangkaian elektronika. Satuan pengukuran resistor atau hambatan adalah ohm. Dalam rangkaian elektronika, resistor atau hambatan ini sering disingkat dengan huruf R besar. Next. Di berikut adalah resistor apabila dirangkai seri. Jadi apabila resistor dirangkai secara seri, rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu untuk mencari R totalnya adalah R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya sampai Rn, di mana Rn adalah jumlah resistor yang dipasang secara seri, di mana R total sama dengan total nilai resistor yang kita pasang secara seri. R1 adalah resistor pertama, R2 resistor kedua, dan seterusnya. Next. Kemudian berikut adalah rangkaian paralel dari resistor. Apabila resistor dirangkai secara paralel, maka rumusnya akan berubah, yaitu untuk mencari R total menggunakan rumus berikut. 1 per R total sama dengan 1 per R1 per 1 per R2 per 1 per R3 dan seterusnya sampai Rn, di mana R1, R2 masing-masing menyatakan urutan resistor yang ingin kita hitung. Next. Dan ini adalah contoh soal mencari jumlah hambatan pada resistor seri. Seorang engineer ingin membuat sebuah peralatan elektronik. Salah satu resistor yang diperlukan adalah 4 mega ohm. Tetapi engineer tidak dapat menemukan resistor dengan nilai 4 mega ohm, sehingga dia harus menggunakan rangkaian seri resistor untuk mendapatkan penggantinya. Jadi penyelesaiannya adalah ada beberapa kombinasi nilai resistor yang dapat dipergunakannya. Antara lain ialah satu buah resistor dengan nilai 3,9 mega ohm, satu buah resistor dengan nilai 100 kilo ohm, dengan totalnya adalah R1 ditambah R2 yaitu 4 mega ohm, atau 4 buah resistor dengan nilai 1 mega ohm, dimana jika kita pasang secara seri maka R totalnya bisa menghasilkan sekitar 4 mega ohm. Next. Kemudian berikut adalah contoh sebuah resistor jika dipasang secara paralel. Terdapat 3 resistor dengan nilai resistornya adalah sebagai berikut: R1 100 ohm, R2 200 ohm, dan R3 47 ohm. Ditanya berapakah nilai hambatan yang didapatkan jika memakai rangkaian paralel pada resistor. Penyelesaiannya adalah kita masukkan ke dalam rumus 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Kita masukkan nilainya. 1 per R total ialah 1 per 100 ditambah 1 per 200 ditambah 1 per 47. Jadi 1 per R totalnya jika kita kalikan kira-kira 341 dikali R total sama dengan 1 dikali 900 9400. Jadi R totalnya ialah 9400 per 341 yaitu 27,56. Jadi nilai hambatan resistor pengganti untuk ketiga resistor tersebut adalah 27,6 ohm.
Untuk materi selanjutnya yang akan saya bawakan adalah kapasitor dipasang secara seri maupun paralel. Oke, di samping saya ini ada rangkaian kapasitor seri maupun paralel. Kita lihat sebagaimana halnya resistor, kapasitor juga dapat dirangkai satu sama lainnya untuk mendapatkan nilai kapasitas tertentu yang diinginkan. Rangkaian seri adalah rangkaian kapasitor dengan cara menyambungkan kaki-kakinya seperti pada gambar berikut. Pada rangkaian seri kapasitor di atas, kita dapat menghitung besar kapasitas total atau kapasitas penggantinya dengan menggunakan rumus berikut. 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 tambah 1 per C3 dan seterusnya. Dan pada rangkaian seri resistor, untuk mencari hambatan totalnya cukup dijumlahkan, tetapi pada kapasitor tidak bisa dijumlahkan. Contohnya yaitu R seri sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Next. Rangkaian paralel pada kapasitor adalah rangkaian kapasitor yang kaki-kakinya disambungkan seperti pada gambar. Untuk mencari nilai kapasitas total dari rangkaian paralel kapasitor di atas dapat kita gunakan rumus berikut. C total sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 dan seterusnya. Dan untuk rumus mencari nilai hambatan total pada rangkaian paralel resistor adalah 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 dan seterusnya. Kita lanjut ke rangkaian induktor menyatakan bahwa antara tegangan dan arus memiliki beda fase, yang mana tegangan akan mendahului arus dengan beda sudut fase sebesar 90 derajat. Rangkaian kapasitor menyatakan bahwa antara tegangan arus memiliki beda fase, yang mana kuat arus akan mendahului tegangan dengan beda sudut fase sebesar 90 derajat. Persamaan tegangan pada masing-masing rangkaian adalah sebagai berikut. PR sama dengan I max, R sin omega T sama dengan P max sin omega T. IL sama dengan I max XL sin omega T tambah 90 derajat sama dengan I max sin omega T tambah 90 derajat. IC sama dengan I max XC sin omega T min 90 derajat sama dengan V max sin omega T kurang 90 derajat. Kita next. Jadi ini adalah rumus untuk kapasitor seri maupun paralel. Bisa dilihat gambarnya juga, muatan-muatannya, perbedaannya yaitu antara muatan, tegangan, dan kapasitor pengganti. Tapi energi yang tersimpan dalam kapasitor ditetapkan U sama dengan I kuadrat per 2C sama dengan setengah I delta V sama dengan setengah C delta V kuadrat. Contoh soal untuk rangkaian kapasitor paralel. Perhatikan gambar di bawah ini. 4 buah kapasitor dirangkai secara paralel seperti pada gambar di atas. Jika besar keempat kapasitor adalah C1 sama dengan 2 mikrofarad, C2 sama dengan 4 mikrofarad, C3 sama dengan 6 mikrofarad, dan C4 sama dengan 8 mikrofarad, tentukan kapasitas kapasitor pengganti untuk keempat kapasitor tersebut. Seperti kita ketahui, di sana ada C1, C2, C3, C4. Ketika kapasitor disusun secara paralel, maka kapasitor pengganti atau kapasitor totalnya adalah jumlah kapasitas dari masing-masing kapasitor. Jadi kita jumlahkan saja, yaitu C1 tambah C2 tambah C3 tambah C4. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8, yaitu 20. Jadi kapasitas kapasitor pengganti untuk keempat kapasitor tersebut adalah 20 mikrofarad. Next. Untuk soal rangkaian kapasitor seri, 4 kapasitor masing-masing mempunyai kapasitas 2 mikrofarad, 1 mikrofarad, 3 mikrofarad, dan 4 mikrofarad. Keempat kapasitor disusun secara seri.
kapasitas penggantinya adalah 0,48 mikrofarad. Jadi ini adalah prosesnya 1/2 tambah 1/1 tambah 1/3 tambah 1/4. Kita next saja untuk singkat waktu. Untuk selanjutnya, materi ini akan diterangkan oleh Faris. Faris, dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya adalah rangkaian RC, yaitu rangkaian dengan resistor dan kapasitor. Rangkaian RC atau resistor kapasitor adalah suatu rangkaian listrik yang memiliki kombinasi komponen resistor dan kapasitor, di mana komponen tersebut biasanya dipasang secara seri atau sejajar. Rangkaian RC atau resistor kapasitor sirkuit digunakan dalam penyaringan sinyal dengan memberikan tahanan atau blok. Tahanan tersebut dihasilkan oleh resistor melalui kemampuan resistansi. Pada rangkaian resistor kapasitor, besarnya arus yang mengalir dalam suatu rangkaian akan memiliki nilai yang sama dengan Q atau muatan yang ada pada kapasitor. Tegangan pada rangkaian seri resistor dan kapasitor adalah arus bolak-balik atau AC. Next. Berikut merupakan contoh soal rangkaian RC. Rangkaian seri kapasitor dengan nilai kapasitas 4 mikrofarad dengan resistor yang memiliki nilai hambatan 1 kilo ohm. Dirangkai dengan sumber tegangan yang memiliki nilai frekuensi 50 Hz. Ditanya berapakah nilai impedansi pada rangkaian tersebut. Jadi kita lihat di gambar, diketahui ialah C atau kapasitor 4 mikrofarad sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 farad. Kemudian R 1 kilo ohm yaitu sama dengan 1000 ohm, kemudian frekuensinya 50 Hz. Ditanyakan nilai impedansi atau Z. Langkah pertama menghitung nilai reaktansi kapasitor atau XC kapasitor. XC sama dengan 1/2 QF kali C. Jadi kita masukkan nilainya 1/2 kali 3,14 kali frekuensinya yaitu 50 Hz dan dikali C yaitu 4 kali 10 pangkat min 6 farad. Jadi hasilnya ialah 1/6,28 dikali 200 dikali 10 pangkat min 6. Jadi XC-nya ialah 796 ohm. Next. Jadi jika reaktansi kapasitif telah diketahui, selanjutnya kita harus menghitung nilai impedansi atau Z pada rangkaian seri RC, resistor kapasitor. Jadi Z ialah akar dari R kuadrat plus XC kuadrat, yaitu nilai R-nya tadi 1000 ohm, kita kuadratkan, dan nilai X-nya tadi 796 ohm, kita kuadratkan juga, kemudian kita akarkan. Dan hasilnya ialah 1278,1 ohm untuk nilai impedansinya. Jadi ini untuk gambar skema rangkaian RC-nya. Seperti yang ada di samping, kita perjelas. Coba jelaskan lagi, Faris. Baik, pada satu susunan rangkaian komponen resistor dan kapasitor juga memiliki jumlah banyak atau lebih dari satu. Rangkaian ini biasa disebut RC filter atau RC network. Karena memiliki resistor, maka dalam rangkaian ini terdapat efek resistansi. Begitu pula pada kapasitor yang menghasilkan kapasitansi. Catatan penting adalah rangkaian ini harus disusun berdasarkan aturan yang benar agar bisa dijalankan. Oke, untuk selanjutnya yaitu rangkaian RLC atau resistor, induktor, dan kapasitor. Rangkaian seri RLC adalah rangkaian yang terdiri atas hambatan atau R, induktor atau L, dan kapasitor dilambangkan dengan C yang dihubungkan secara seri, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan arus AC. Rangkaian hambatan memiliki fungsi sebagai pembatas arus listrik yang masuk, sehingga pada hambatan tersebut antara arus dan tegangan dengan arus dan tegangan pada sumber tidak mengalami perubahan fase.
atau sefase. Ini ada persamaan-persamaannya, ya, perjelas. Persamaan tegangan jepit atau total pada rangkaian RLC adalah sebagai berikut. V sama dengan akar dari VR kuadrat tambah VL dikurang VC kuadrat. Persamaan besarnya pergeseran fase atau beda sudut fase antara arus dan tegangan adalah tangan theta sama dengan VL min VC per VR. Persamaan untuk menentukan impedansi pada rangkaian adalah Z, dinamakan impedansinya, sama dengan akar dari R kuadrat tambah XL dikurangi XC kuadrat. Dilanjutkan, rangkaian seri RLC memiliki beberapa kemungkinan yang dapat dinyatakan sebagai berikut. Jika XL lebih daripada XC maupun XL kurang daripada SC, maka rangkaian bersifat koinduktor. Beda sudut fase dinyatakan dengan tangan theta sama dengan XL min SC dikurangi R. Jadi sama saja. Jika XL sama dengan XC, maka besarnya impedansi rangkaian sama dengan hambatannya. Frekuensi resonansinya dinyatakan dengan F sama dengan 2Pi akar dari 1 per LC. Ini adalah contoh soalnya di samping saya. Kita zoom. Sebuah rangkaian RLC dengan 1 kilo ohm dan sebuah koil 142 MHz serta kapasitor 160 mikrofarad yang dihubungkan secara paralel melintasi 240 volt dan suplai 60 Hz. Berapa impedansi dari rangkaian tersebut dan arus yang diambil dari suplai? Kita lihat gambarnya di sini. Atau impedansinya dalam sebuah rangkaian AC, resistor tidak terpengaruh oleh frekuensi. Untuk itu, R sama dengan 1 kilo ohm. Reaktansi induktif atau XL dengan XL sama dengan omega L sama dengan 2 mikro. FL sama dengan 2 mikro kali 60 dikali 112 dikali 10 pangkat min 3. Itu hasilnya adalah 53,54 ohm. Kita ke reaktasi kapasitifnya, itu XC-nya. XC sama dengan 1 per omega C sama dengan 1 per 2 pi. FC sama dengan 1 per 2 pi 60 kali 160 kali 10 pangkat min 6, yaitu 16,28 ohm. Kita masukkan ke impedansinya. Impedansi Z ini di rangkaian RLC yaitu sebesar 12,7 ohm. Itu bisa lihat di sini menggunakan rumusnya dimasuk-masukkan. Ya, jadi 1 per 50 pangkat 2. Ini sama dengan tambah 1 per 318,3 dan 1 per 12,6. Jadi hasilnya adalah 1 per 0,0788 atau 12,7 ohm. Dan ini suplainya yaitu IS sama dengan VS per Z sama dengan 240 per 24 yaitu 10 ampere. Jadi berapa besar impedansinya dan arusnya? Impedansinya adalah 12,7 ohm dan arusnya yaitu 10 ampere. Cukup sekian materi yang kami berdua sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.